Barcelona dipastikan gagal melaju ke 16 besar Liga Champions. Hasil laga game week ke-6 memastikan Barca finish di posisi 3 grup E dan harus terdepak ke Europa League. Kali terakhir Barca tampil di kompetisi ini hasilnya juga sama-sama kelam. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Barcelona dan Europa League tentu adalah hal yang sangat asing. Meski demikian, Barca nyatanya nggak benar-benar asing dengan kompetisi kelas 2 di Eropa tersebut. Xavi Hernandez yang kini pelatih Barca bahkan memiliki pengalaman dengan kompetisi ini semasa masih menjadi pemain. Memang sangat sulit dibayangkan tim sekelas Barca berlaga di Europa League, tapi sungguh ketika kompetisi tersebut masih bernama Piala UEFA, Barca yang diperkuat Xavi, Ronaldinho, Carles Puyol, Andres Iniesta, dan Luis Enrique juga pernah turun kasta ke kompetisi tersebut. Pengalaman kelam itu nggak lepas dari hasil buruk di musim sebelumnya. Barca di bawah asuhan Louis van Gaal finish di peringkat 6 klasemen akhir La Liga 2002-2003. Van Gaal pun didepak pada tengah musim dan digantikan Radomic Antic. Inilah kali pertama sejak 1995-1996 Barca gagal ke Liga Champions. Kala itu situasinya memang nggak jauh beda dengan sekarang. Persoalan finansial mengusik klub raksasa Katalan tersebut, dan ketika itu Joan Laporta juga baru menjabat sebagai presiden untuk kali pertama. Frank Rijkaard dikemukakan sebagai pelatih baru dengan ekspektasi segudang. Olehnya, Barca dikembalikan menjadi lebih atraktif, khas gaya bermain sebagaimana identitasnya. Pola permainan ciri khas Johan Cruyff yang legendaris pun jadi fondasi dari era baru Barca itu. Barcelona pun diprediksi kuat menjadi juara Piala UEFA musim 2003-2004 yang pada masanya belum menerapkan format fase grup, alias sepenuhnya dimainkan dengan sistem gugur format 2 leg. Pada putaran pertama, pasukan Rijkaard hanya bisa imbang 1-1 dari tuan rumah MSK Pukov dari Slovakia. Hasil itu pun cukup mengejutkan karena Barca turun dengan skuad terbaiknya. Namun pada leg lanjutan 3 pekan kemudian, Barca sungguh memberi penebusan. Ronaldinho menjadi protagonis lewat hat-tricknya pada kemenangan 8-0 hari itu. Barca pun melaju ke babak berikutnya. Pada putaran kedua, Barca menang mudah dengan agregat 5-0 atas Panionios dari Yunani. Berlanjut kemenangan agregat 3-1 atas Brøndby dari Denmark di putaran ketiga. Tantangan nyata Barca akhirnya datang di babak 16 besar. Di babak ini, Celtic lah yang bakal menghadapi Ronaldinho dan kawan-kawan. Antara Barca dan klub raksasa Skotlandia tersebut dewasa ini memang bukan lawan sepadan. Sejak 2004, kedua klub ini sudah 10 kali bertemu dan Barcelona memenangkan 8 diantaranya dengan total 27 gol dicetaknya. Tapi kala itu Celtic benar-benar jadi batu sandungan. Pada leg pertama di Glasgow, laga diwarnai intensitas panas. Rep Douglas dan Thiago Motta yang kala itu memperkuat Barca dikenakan kartu merah karena insiden di lorong stadion pada pergantian babak. Javier Saviola pun ikut diusir dari pertandingan setelah aksinya menendang Alan Thompson pada awal babak kedua. Bermain dengan 9 pemain, Barca benar-benar kelimpungan hingga akhirnya nggak mampu membendung gol Thompson pada menit ke-59 yang menjadi satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Pada leg lanjutan di Camp Nou, tuan rumah terdesak mencetak 2 gol untuk bisa membalikan keadaan. Namun begitu, gol yang dinanti nggak kunjung datang. Celtic yang turun dengan penjaga gawang David Martial yang masih berusia 19 tahun kala itu berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan. Padahal inilah kali pertama David Martial memainkan pertandingan penuh di kompetisi Eropa. Leg kedua antara Celtic dan Barca pun berakhir imbang tanpa gol. Tim tamu menyegel tiket ke perempat final di Camp Nou, mematahkan segala prediksi yang meyakini Barca dengan skuad mewahnya bakal menang mudah di kompetisi kelas 2 Eropa tersebut. Setelah hampir 20 tahun, Barca kembali ke kompetisi yang kini telah berganti nama menjadi Europa League. Xavi Hernandez yang kala itu masih jadi pemain kini telah duduk di kursi pelatih. Kepadanya beban dan tantangan berat harus dilakoni. Kegagalan Barca lolos dari fase grup Liga Champions membuat mereka kehilangan 20,2 juta euro atau setara 327,23 miliar rupiah. Di tengah situasi klub yang sedang krisis keuangan, tentu kehilangan tersebut menjadi pukulan yang sangat keras. Kini satu-satunya harapan untuk menekan potensi kehilangan tersebut adalah dengan menjuarai Europa League. Dengan memenangkan kompetisi tersebut, Barca bakal memperoleh hadiah total 14,9 juta euro atau setara 241,37 miliar rupiah. Dengan hadiah tersebut, Barca pun memungkinkan menekan kerugian dari 20,2 juta euro menjadi hanya 5,3 juta euro pada akhir musim.